Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore permisa. Bertemu lagi bersama saya Siti Mutaharo dalam Learning Journal 5 ini. Nah, pada pertemuan 5 ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh kelompok 3 pada pertemuan 5 ini. Apa saja materi pertemuan yang kelima ini? Kita simak bersama saya Siti Mutaharo akan menemani selama 5 menit ke depan. Oke, langsung saja. Jurnalistik merupakan pilar utama dalam penyebaran informasi yang akurat, kredibel, dan objektif kepada masyarakat. Peran jurnalistik sebagai penyampaian berita menuntut adanya keterampilan dalam teknik peliputan dan penulisan. Jurnalistik juga memegang peran krusial dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital, tantangan dalam teknik peliputan dan penulisan berita semakin meningkat. Jurnalistik tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita secara cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah diverifikasi dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Penulisan dan peliputan berita merupakan dua aspek utama dalam jurnalisme yang menentukan kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Prinsip penulisan berita Penulisan berita berpegang pada prinsip dasar 5W1H yang dimana what, when, where, why, dan how untuk memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada pembaca. Yang kedua itu teknik peliputan berita. Peliputan berita adalah tahapan awal dalam proses jurnalistik yang mencangkup pengumpulan data, wawancara, serta observasi langsung. Jurnalistik menggunakan berbagai metode dalam peliputan seperti wawancara mendalam, riset dokumen, dan peliputan investigatif. Selanjutnya, etika dalam penulisan dan peliputan berita, kode etik jurnalistik menjadi pedoman utama dalam proses penulisan dan peliputan berita. Prinsip seperti independensi, akurat, dan kesembiaran harus selalu dijunjung tinggi oleh jurnalis. Selanjutnya, perkembangan jurnalisme di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berita diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Media sosial dan platform digital memungkinkan berita tersebar lebih cepat, tetapi juga meningkatkan tantangan dalam memastikan validasi informasi yang beredar. Oke, selanjutnya tentang penulisan berita. Penulisan berita adalah proses penyampaian informasi faktual dan aktual dalam bentuk tulisan memenuhi kaidah jurnalistik seperti objektivitas, akurasi, dan keseimbangan, serta menggunakan struktur yang jelas seperti 5W1H dan piramida terbalik. Yang pertama itu struktur berita 5W1H dan piramida terbalik. Struktur berita merupakan elemen dasar dalam penulisan jurnalistik yang menentukan bagaimana informasi disajikan kepada pembaca. Selanjutnya, gaya penulisan berita. Gaya penulisan berita ini yang pertama itu harus jelas, lugas, dan faktual. Gaya penulisan dalam jurnalistik harus bersifat jelas, lugas, dan faktual agar mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Penulisan berita harus menghindari menggunakan bahasa yang ambigu atau berbelit-belit. Oke, selanjutnya tentang penggunaan kutipan dan data pendukung dalam berita. Kutipan dan data pendukung berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas berita. Kutipan dapat berasal dari pernyataan narasumber, dokumen resmi, atau hasil wawancara langsung. Ada dua jenis kutipan yang umum digunakan dalam berita. Terus selanjutnya perbedaan hard news dan feature. Dalam dunia jurnalistik, berita dapat dikategorikan menjadi hard news dan feature. Oke, selanjutnya membahas tentang jenis peliputan berita. Yang pertama itu peliputan berita hukum dan kriminal. Peliputan berita hukum dan kriminal merupakan salah satu bidang jurnalisme yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama itu sumber berita dalam peliputan hukum dan kriminal, yaitu polisi, pengadilan, saksi, atau korban.
Oke, lanjut tantangan dalam meliput kasus hukum dan kriminal. Yang pertama itu tantangannya ya teman-teman. Yang pertama itu akses terhadap informasinya. Terus selanjutnya keselamatan jurnalistik. Yang ketiga verifikasi informasi. Yang keempat tekanan dari pihak berwenang atau masyarakat. Oke, selanjutnya tentang etika peliputan berita kasus kriminal. Yang pertama itu akurasi dan kejujuran dalam pemberitaan. Yang kedua, keberimbangan dan independensi dalam pemberitaan. Yang ketiga, privasi dan perlindungan identitas korban dan tersangka. Yang keempat itu menghindari sensasionalisme. Yang kelima, menghormati proses hukum dan asas diduga tak bersalah. Oke, selanjutnya sumber berita. Sumber berita dalam politik, dalam jurnalisme politik, sumber berita memiliki peran krusial dalam membentuk narasi dan opini publik mengenai suatu isu. Yang pertama itu sumbernya harus resmi. Pemerintah, partai politik dan lembaga hukum. Yang kedua itu sumber tidak resmi, biasanya itu adanya di analisis politik, aktivitis dan akademis. Oke, yang ketiga itu sumber anonim atau bocoran dokumen dalam liputan investigasi. Oke, selanjutnya tentang peliputan berita. Ekonomi peliputan berita. Ekonomi memerlukan pendekatan yang cermat untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, kredibel, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Yang pertama itu sumber berita dalam peliputan ekonomi, analisis data dalam peliputan ekonomi, penyampaian berita ekonomi agar mudah dipahami, implementasi jurnalisme, data di media online, tantangan dalam peliputan berita ekonomi, peran teknologi dalam jurnalisme data. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.